Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk Pak Anton Kurniawan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 mata kuliah kewirausahaan dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Prodi Akuntansi, izin mempresentasikan hasil dari proyek proposal kami dengan tema ide usaha produksi parfum lokal dan digital marketing. Baik, sebelum dilanjut ke dalam materi presentasinya, saya selaku perwakilan dari kelompok 3 izin memperkenalkan anggota tim kelompok 3. Yang pertama ada Alexander Christian, yang kedua ada Benedictus Jordan Liberty, yang ketiga ada Cindy, yang keempat ada Denny Juanda, yang kelima ada saya sendiri Fariza Alicia. Lalu selanjutnya untuk penjelasan mengenai latar belakang, kategori usaha, dan visi misi akan dipandu oleh teman saya Cindy. Halo semuanya, saya Cindy yang akan menjelaskan mengenai latar belakang dari ide usaha kami. Jadi ide usaha ini berangkat dari keinginan untuk membantu UMKM yang menjual bahan baku alami. Kami akan mengolahnya menjadi sebuah produk, yaitu parfum yang memiliki wangi yang berciri khas tentunya karena menggunakan bahan-bahan yang natural. Kemudian parfum ini juga akan kami jual dengan harga yang cukup terjangkau supaya setiap orang bisa dan mampu menikmati produk yang kami hasilkan. Selain memproduksi parfum, kami juga akan mengemas teknik marketing kami dengan cara yang kreatif, unik, dan tentunya tetap mengedukasi bagi setiap konsumen kami. Oleh karena itu, dengan melihat peluang yang ada, Fragrantif hadir untuk membantu perekonomian Indonesia melalui peningkatan ekonomi bagi UMKM. Selanjutnya kita masuk ke kategori usaha, di mana kategori usaha ini termasuk ke produksi dan digital marketing. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami bukan hanya fokus kepada pembuatan produk, tapi kami juga akan melakukan teknik digital marketing yang mengikuti tren yang ada. Tujuan kami fokus kepada digital marketing adalah supaya kami bisa menjangkau konsumen lebih luas. Lalu untuk visi misi dari usaha kami ini adalah membangkitkan kembali kenangan dan emosi positif melalui aroma yang dirancang khusus untuk menyentuh sisi personal konsumen. Dengan tema-tema unik dan teknik marketing yang kreatif, kami percaya bahwa parfum bukan hanya pelengkap penampilan, tetapi juga bentuk ekspresi diri dan penghubung emosi. Kemudian untuk misinya, yang pertama, menyajikan konten promosi yang bukan hanya menarik namun juga edukatif, yang dapat diakses melalui berbagai platform. Yang kedua, membantu UMKM untuk meningkatkan penjualan. Dan yang ketiga, mengembangkan tim yang kompeten dan kreatif dengan budaya kerja yang kolaboratif dan selalu mengikuti tren digital terbaru. Serta yang terakhir, membangun hubungan jangka panjang dengan klien berdasarkan kepercayaan, transparansi, dan hasil yang nyata. Sekian dari saya, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Halo semuanya, saya Fariza Alicia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan mulia, konsumen potensial, produk, serta sumber daya. Tujuan mulia didirikannya usaha kami adalah kami tidak hanya ingin menghadirkan lebih dari sekedar wangi saja, tetapi kami ingin membangkitkan kembali kenangan dan emosi positif melalui aroma khusus yang telah dirancang untuk menyentuh sisi personal para konsumen. Dengan tema-tema parfum yang kami punya, seperti kenangan masa kecil hingga momen PDKT, kami percaya bahwa parfum bukan hanya sekedar pelengkap penampilan, tetapi juga sebagai ekspresi diri dan penghubung emosi. Lalu, kami ingin menciptakan produk yang tidak hanya menyenangkan di indera saja, tetapi kami juga menghadirkan makna dan cerita bagi setiap individu yang menggunakannya. Selain nilai emosional, kami juga berkomitmen terhadap pemberdayaan lokal dan berkelanjutan, yaitu kami bekerjasama dengan UMKM penghasil bibit parfum lokal sebagai bentuk nyata dukungan kami terhadap ekonomi kerakyatan. Dengan menggunakan bahan baku lokal, kami tidak hanya memperpendek rantai distribusi dan menekan jejak karbon, tetapi kami juga meningkatkan nilai produk dan konteks sosial serta lingkungan. Dengan demikian, setiap botol parfum yang kami hasilkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dan turut berkontribusi dalam membangun ekosistem bisnis. Dengan usaha ini, kami harap dapat menciptakan ekosistem usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan,
tetapi juga membawa kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal serta menjaga kelestarian alam dan menumbuhkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk-produk yang etis dan bertanggung jawab. Konsumen potensial kami adalah pria dan wanita dengan rentang umur dari 17 sampai dengan 35 tahun, yaitu Gen Milenial dan Gen Z, serta mereka yang menyukai produk-produk lokal dan peka terhadap nilai emosional, estetika, dan storytelling, serta mereka yang ingin menampilkan ekspresi dirinya melalui aroma-aroma yang disesuaikan berdasarkan storytellingnya. Produk parfum kami berbahan dasar alami dan dihasilkan dari dalam negeri, serta memiliki kualitas yang tidak kalah saing dengan parfum luar negeri, namun dapat diperoleh dengan mudah dan harga yang terjangkau. Selanjutnya sumber daya. Sumber daya kami terdiri dari 3, ada sumber daya manusia, sumber daya digital, dan sumber daya fisik atau alat dan bahan. Untuk sumber daya manusia, yang pertama itu ada formulator atau produksi, yang kedua ada content creator dan admin, yang ketiga ada pengemasan dan pengiriman. Selanjutnya sumber daya digital. Sumber daya digital itu terdiri dari yang pertama software editing, yang kedua laptop atau handphone, yang ketiga platform digital, yang keempat Google Sheets atau Microsoft Excel. Lalu ada sumber daya fisik atau alat dan bahan, yang pertama ada timbangan digital, yang kedua ada gelas ukur, yang ketiga ada pipet, yang keempat ada corong, yang kelima ada botol parfum kosong, yang keenam ada stick tester dan label, yang ketujuh ada alkohol, yang kedelapan ada fragrance, yang kesembilan ada fixative, yang ke-10 ada packaging. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran pada bisnis parfum kita yang bernama Fragrantif. Yang pertama ada target pasar, di mana kita menargetkan mahasiswa, pekerja muda, dan pecinta parfum lokal yang sering belanja lewat HP, tertarik dengan konten yang menarik, dan mau beli produk yang praktis serta estetik. Dan untuk wilayahnya, kita menargetkan Jawa, Indonesia, dan konsumen yang menengah. Lalu untuk positioningnya, brand kita ingin dikenal sebagai brand yang menawarkan parfum berkualitas dengan harga terjangkau, tampilan elegan, dan bisa untuk dijadikan hadiah. Dan yang pastinya tidak perlu keluar rumah, tinggal order via HP. Dan untuk yang ketiga, strategi digital marketingnya yang pertama ada branding produk yang unik, karena produk kita itu merupakan rangkaian wewangian yang dirancang untuk mewakili momen-momen emosional dalam kehidupan, seperti kenangan masa kecil, momen hangat bersama teman, masa pendekatan asmara, hingga suasana formal yang elegan. Setiap varian memiliki nama dan tema yang unik, serta deskripsi aroma yang disusun berdasarkan struktur parfum profesional, mulai dari top notes, heart notes, and base notes. Lalu yang kedua, strategi digital marketingnya ada konten kreatif dan edukatif di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Tidak hanya itu, kita juga melakukan endorse influencer-influencer lokal untuk melakukan promo dan storytelling produk kita. Dan yang pastinya, ketika sudah ada penjualan, kita mulai mengumpulkan testimoni-testimoni dari para customer untuk membuat para pelanggan itu percaya kepada brand kami. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisa keuangan pada bisnis parfum ini. Pada bagian analisis keuangan, kita misalkan harga jual dan produk yang terjual per bulan ini sebagai berikut. Di mana penjualan per bulannya itu 100 botol per bulan dengan harga jual 60.000. Di mana yang pertama ada biaya produksi dengan komponen bahan baku sebagai berikut. Ada fragrance oil 7 ml, etanol 21 ml, fixatif 2 ml, botol plus tutup, stiker label, kemasan dus atau mika, kebersihan dan cadangan, di mana total biaya produksinya 14.100. Lalu ketika penjualannya 100 botol per bulan, maka kita kalikan 14.100 dengan 100 botol. Di mana analisanya akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Di modal awal, kita membutuhkan 3.100.000, di mana alat produksinya itu estimasi biayanya 400.000 bisa dipakai untuk jangka panjang, yang pastinya bahan baku awal seperti fragrance oil, alkohol, botol 100 piece, membutuhkan biaya 2 juta.
untuk 100 botol parfum ukuran 30 ml. Lalu di sini kita ada tools design seperti Canva Pro atau tools design lainnya, yaitu biayanya 100.000 untuk mendesain konten promosi. Dan tidak hanya itu, kita juga melakukan iklan perdana melalui TikTok atau Meta Ads sebesar 500.000 untuk promosi awal. Dan biaya tak terduga di sini kita memakai 100.000 untuk transport, kuota, atau packaging cadangan. Jadi total modal awalnya yaitu 3.100.000. Selanjutnya, kita hitung proyeksi penjualan dan laba bulanannya. Di mana di sini penjualannya adalah 6 juta, karena harga jualnya 60.000 dan produk yang terjualnya kita misalkan 100. Lalu untuk biaya produksinya yang sudah tadi kita hitung 14.100 dikali 100 pieces, yaitu 1.410.000. Di mana menghasilkan laba kotor sebesar 4.590.000. Lalu untuk kita menghitung laba bersih, kita harus hitung biaya-biayanya terlebih dahulu, di mana ada bahan baku tambahan 1.500.000, iklan dan promosi sebesar 500.000, packaging dan label 500.000, internet, pulsa, dan yang lainnya. Biaya-biaya tak terduga itu 100.000, dan tambahan tools design per bulannya 100.000. Jadi, di mana laba bersihnya itu 1.890.000 didapat dari hasil laba kotor dikurangi biaya-biayanya. Maka, untuk kita bisa balik modal, berikut perhitungan break-even point-nya, di mana modal awalnya 3.100.000 dan laba bersihnya itu 1.890.000 per bulan. Di mana kita balik modal atau BEP-nya tercapai itu ada pada bulan kedua. Dan terima kasih. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Di dalam dunia bisnis parfum, kita tidak bisa lepas dari sejumlah tantangan yang harus dihadapi secara strategis. Yang pertama adalah tingginya persaingan pasar atau persaingan yang sangat ketat. Saat ini, banyak merek parfum baik lokal maupun internasional yang memperebutkan atensi konsumen. Maka dari itu, kita perlu menemukan nilai unik yang bisa membuat produk kita berbeda. Selanjutnya, kesulitan dalam membangun brand awareness. Brand awareness ini menjadi tantangan yang sangat besar, terutama untuk produk baru yang belum dikenal pasar. Lalu ada tingginya biaya produksi dan distribusi, juga menjadi hambatan karena bahan dasar parfum umumnya tidak murah, dan distribusinya harus menjamin kualitas aroma tetap terjaga. Ada juga persoalan keraguan konsumen terhadap kualitas produk lokal, yang masih kerap dipandang sebelah mata dibandingkan produk luar negeri. Terakhir, ketergantungan pada tren yang cepat berubah. Membuat strategi bisnis harus fleksibel agar tidak ketinggalan. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mulai dengan membangun branding yang kuat melalui storytelling. Artinya kita tidak hanya menjual produk, tapi juga makna dan cerita di baliknya. Lalu promosi digital. Bisa melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan e-commerce, bisa memperluas jangkauan secara efektif. Yang berikutnya itu, untuk efisiensi biaya, kita bisa terapkan strategi harga kompetitif, seperti menyediakan produk dalam bentuk paket atau sampel size. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan influencer atau brand lain akan membuka peluang pasar untuk menciptakan kepercayaan yang lebih cepat. Yang berikutnya itu analisis pasar. Target utama kita adalah pria dan wanita berusia 17-35 tahun, terutama dari kalangan menengah. Kenapa segmen ini? Karena kelompok ini cenderung aktif di media sosial, lebih ekspresif dalam hal gaya hidup, dan memiliki ketertarikan terhadap produk-produk parfum yang unik. Kita juga melihat tren positif di mana minat terhadap parfum lokal dan custom fragrance terus meningkat. Masyarakat kini mulai menghargai keunikan aroma dan ingin tampil beda dari orang yang lain. Selain itu, tren parfum travel size dan refillable atau isi ulang juga semakin digemari karena alasan kepraktisan dan keberlanjutan. Melihat semua ini, kita tahu bahwa pasar kita bukan hanya siap,
tapi juga sedang mencari produk seperti yang kita tawarkan. Berikutnya itu analisis kompetitor. Brand-brand yang kita analisis itu pertama itu ada humans. Kelebihannya itu story yang kuat, eksklusif, dan kualitas yang bagus. Sayangnya kekurangannya itu harga mahal untuk pasar mahasiswa. Yang kedua itu Carl and Claire. Kelebihannya itu affordable dan banyak varian. Kekurangannya itu brandingnya itu kurang kuat dibanding Jimenez. Sedangkan brand yang kita jual itu Fruits Leatherwood. Kelebihannya itu harga terjangkau di pasar mahasiswa, namun kekurangannya itu branding yang kurang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kami memonetisasi bisnis ini. Yang pertama adalah dari produksi parfum, kami akan membuat konten edukasi dan review wangi, seperti membuat konten parfum 50.000 versus 1 juta, apakah berbeda wangi, di TikTok maupun Instagram. Yang kedua adalah dengan cara membagikan sampel kit secara gratis setiap kali ada pembelian. Yang ketiga adalah bundling dan promo, seperti beli 2 gratis 1, ataupun bundling untuk kado. Dan yang terakhir adalah brand storytelling, seperti membangun narasi wangi yang relate, parfum aroma kenangan masa kecil. Dan di bisnis yang kedua kami adalah digital marketing. Kami akan membuat paket spesifik seperti paket feeds, Instagram UMKM 1 bulan dengan minimal 15 post dan caption. Yang kedua adalah promosi via sosial media, seperti edukasi, hasil karya, dan testimoni klien. Yang ketiga adalah produk digital, template, mockup, preset yang bisa kami jual untuk menghasilkan passive income. Yang keempat adalah bergabung dengan platform freelance seperti Fiverr, 99 Designs, Projects ataupun projects.co.id. Dan yang terakhir adalah kami akan membuka kelas online seperti kelas desain dasar, kelas Canva, ataupun cara membuat brand kit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan traction ataupun gangguan apa saja di dalam bisnis ini. Dari parfum dropship kami akan membuat konten wangi dan real testimoni, kampanye sampel kit, promo dan repeat order program, maupun live selling di TikTok Shop. Indikator traction-nya adalah jumlah klien tetap ataupun repeat order. Yang kedua adalah jumlah produk digital terjual. Yang ketiga adalah engagement konten, like, share, maupun save. Yang keempat adalah DM masuk untuk penawaran kerjasama. Dan untuk bisnis digital marketing kami akan memberikan portofolio nyata, konten edukasi berkala, produk digital, dan konsistensi dalam personal branding. Indikator traction-nya adalah jumlah klien tetap ataupun repeat order, jumlah produk digital terjual, engagement konten seperti like, share, atau maupun save, maupun DM masuk untuk penawaran kerjasama. Dan untuk struktur organisasi usaha kami terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah formulator ataupun bagian produksi yang dipegang oleh Jordan dan Faliza. Di bagian kedua adalah pengemasan ataupun pengiriman barang yang dilakukan oleh saya sendiri, Denny, dan Alex. Dan yang ketiga adalah bagian konten kreator ataupun admin yang dipegang oleh Cindy. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami membuka sesi tanya jawab di kolom komentar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.